sebelum mulai, pertanyaan saya satu adalah, saudara kenapa percaya Yesus Kristus? Kenapa percaya Yesus Kristus? Ada yang coba bisa jawab? Saya kenapa yang percaya Yesus Kristus? Kenapa mau seperti itu? Yang lebih baik. Karena Yesus berani bantu kita dan mengapa kita sayang Tuhan Yesus? Karena Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu. Sudah apa? Karena Tuhan berani memberikan nyawa untuk kita, makanya kita sayang sama Tuhan Yesus. Dia adalah mati untuk kita manusia. Ada yang dari laki-laki coba? Kenapa saya percaya Yesus Kristus? Why? Why have to believe Jesus? Why? Kenapa saudara ada di sini? Kenapa saudara percaya Yesus Kristus? Ada yang bilang begitu, ada yang orangnya nangis. Tanya, kenapa kamu nangis? Bilangnya, saya sebenarnya nggak tahu, karena temannya nangis, saya ikut nangis. Ada yang orangnya bapaknya yang meninggal, terus itu dia juga ikut nangis. Tapi kenapa kamu nangis? Ya karena teman saya nangis, jadi saya ikut nangis. Saudara ada di sini karena temannya banyak mengikuti kelas, jadi saya ikut kelas. Oleh karena apa? Why? Why I have to believe Jesus? Kenapa saya percaya Yesus Kristus? Ada mana? Karena Yesus adalah Mesias Juru Selamat. Oh dia Mesias. Tahu? Kita semua tahu. Tapi kenapa? Bisa tanya-tanya. Kenapa? Kenapa saudara percaya Yesus? Menurut Alkitab. Iya, kalau ini nggak ada Alkitab, tidak ada yang percaya. Karena semua bukti sudah tertulis dalam. Ya itu jelas saya tahu. Semuanya tahu Alkitab itu Tuhan yang menciptakan. Tapi kenapa harus percaya? Karena kita diselamatkan. Hah? Karena kita diselamatkan. Selamat. Bagaimana caranya untuk selamat? Cara percaya. Percaya. Kalau percaya, saudara nggak usah ke sini. Kalau hanya tujuannya itu di rumah juga kan bisa. Saya percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat. Sudah. Kenapa saudara harus belajar? Ya. Bukan saya yang memilih dia, tapi dia yang memilih saya. Karena Tuhan memilih saya, justru itu saya percaya. Tapi maksud saya, why? Kenapa? Kenapa? Ya. Karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Justru itu percaya Yesus. Karena melalui Yesus jalan melalui. Nah, sudah semua jawabannya, ya. Baik Pak, saya kalau ngomongin nama lain yang diberikan kepada manusia hanya nama Yesus Kristus. Masih belum mengerti. Saya pertanyaannya why? Coba ya saudara supaya konsentrasi. Oh, ada di sini. Ya. Karena Yesus lebih dahulu mengasihi saya. Oh, Tuhan mengasihi kepada kita. Oleh karena itu saya juga percaya kepada Dia, begitu? Ya ini mau Percaya karena saya memiliki iman. iman. Saudara apa jawaban itu nggak salah, tapi why? Saya pertanyaannya sangat why? Kenapa saudara ada di sini? Kalau seperti hanya
satu tujuannya. Karena itu kenapa saya tanya kepada saudara, bukan hanya saudara dan antara saya, tetapi 2000 tahun lalu semua ikut kepada Yesus Kristus karena roti, mereka kenyang. Nah, oleh karena itu Tuhan hari ini tanya, karena kamu ikut saya, bukan harus maksudnya oleh karena roti atau kenyang. Apakah kamu percaya? Apakah mengerti nggak tanda-tanda apa yang maksudnya itu? Hari ini coba belajar bagaimana caranya 2000 tahun lalu mereka ikut Yesus Kristus oleh karena kenyang, pengen mencari. Jadi maksudnya survive hanya untuk hidup sehari-hari perlu roti. Tapi menurut Tuhan bukan karena roti, harus percaya apa yang tanda-tanda dari surga, apa yang artinya apa, coba saudara belajar. Ini kelihatannya panjang, saya singkat hari ini. Coba Yohanes pasal 6, 2, 6. Saudara bisa baca di sini? Ya, dengan semangat. 1, 2, 3. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena aku telah mengerjakan mereka karena aku telah mengetahui bukan Amin. Kira-kira mujizat seperti apa saudara lagi bicara ini? Wah, pintar sekali. Ya. Jadi sebelumnya Tuhan Yesus mujizat terjadi sampai 2 roti, 2 ikan, 5 roti, sampai berapa orang makan? 5. Mereka sangat luar biasa. Jadi semua orang berbondong-bondong mencari dia untuk makan. Dapat ya. Apakah saudara juga? Saya ikut maksudnya Kanaan supaya mau mendapat yang jabatannya bagus. Berarti saudara juga sama dengan orang yang seperti mencari apa roti. Kalau saudara asal di sini yang belum tidak studi, saya supaya mencari kerja yang baik. Berarti apa bedanya dengan orang yang ini? Justru itu tujuannya bukan hanya untuk mendapat kerja atau jabatan. Kalau saudara setelah wisuda banyak orang bisa dapat kerja, tidak? Bisa? Bisa dapat atau tidak bisa dapat? Jelas bisa dapat semua? Ada yang belum, ada yang dapat. Kalau tujuannya saudara saya mau pengen mendapat kerja supaya mendapat gaji, tujuannya sama. Seperti orang ini, mereka mengikuti Yesus Kristus hanya mencari roti supaya kenyang. Jadi saudara ada di sini bukan seperti tadi. Kenapa saudara percaya Yesus Kristus? 2 yang alasan besar. 1, karena Yesus adalah atau Tuhan adalah pencipta. Dia adalah segalanya. Justru itu dia ada di mana saudara? Kejadian pasal 1 ayat 1, 1, 2, 3. Tuhan menciptakan bumi dan dia ada di mana? Dia ada di mana? Dalam hati saudara. Bahasa Jawa, wes. Sudah. Masalahnya di sini, saudara mengaku, wah Tuhan ada di dalam hati saya, tetapi dia kadang-kadang enggak ada. Itu yang masalah.
kita percaya Yesus Kristus seperti HP-nya perlu kita pakai. Kalau HP-nya nggak perlu, tidak. Oleh karena itu Tuhan ada di dalam hati, kadang-kadang tidak ada dalam hati, kadang-kadang di dalam hati kita. Karena saudara mengaku, He is in my heart. Jelas. Tapi banyakkan orang tidak percaya dia ada di dalam hati. Nah, sangat jelas banyak orang 5.000 termasuk keluarga juga paling menghina kepada Yesus Kristus. Kamu adalah orang yang anaknya Yusuf. Dia adalah orang yang carpenter, kayu-kayu bikin meja seperti itu. Masa dia adalah Mesias? Tidak percaya. Seperti orang itu. Kenapa saya menceritakan sejarah 2000 tahun lalu? Karena kenapa kita juga asal duduk aja di sini, tapi Tuhannya ada di luar. Jadi nggak ada dalam hati saudara. Banyak orang ikut-ikut gereja dan percaya Tuhan, tetapi tidak ada dalam hati dia. Ya, supaya latar belakang tadi sangat jelas. Terjadi mujizat yaitu 5 roti dan 2 ikan. Sampai mereka paksa untuk menjadikan dia adalah siapa? Yesus Raja. Supaya apa? Supaya kenyang. Sampai di sini sangat jelas. Jadi setelah itu apa yang Yesus Kristus lakukan? Dilakukan oleh Yesus, apa yang dia coba? Apa yang dilakukan untuk mereka para murid? Ada 3 macam yang dilakukannya itu. Semua dia sendiri, maksudnya tersebar, supaya jangan mencari dia. Ya. Jadi akhirnya dia lari ke pulau. Keduanya menyeberang ke Kapernaum. Dia juga jauh. Karena dia tidak mau tinggal bersama, dia mau jauh aja. Terus ketiga, Yesus sendiri berdoa. Tetapi masalahnya di situ, setelah itu sedang laut bergelora, pronunciasinya nggak error sedikit, tapi anginnya kencang. Anginnya kencang sekali. Ya, mulai sekarang ini yang latar belakangnya, saudara. Nah, sekarang apa yang terjadi masalah? Anginnya kencang. Kenapa anginnya kencang? Padahal perintahnya sangat jelas. Saudara juga kadang-kadang ikut Yesus Kristus, tapi menemui anginnya kencang. Kemungkinan uangnya nggak ada. Kemungkinan ada bertengkar dengan temannya. Kenapa saya mengikuti STT karena tetapi buahnya masalah. Nah, seperti anginnya kencang, seperti bertengkar di dalam lingkungan itu juga seperti anginnya. Nah, kalau begitu, ya saudara, saya bertengkar dengan di depan orangnya. Saya mau pulang aja, cukup. Nggak mungkin saya bertengkar dengan dia, ya kan? Coba di sini, seharusnya kembali ke awal, solusi terbaik angin sakar berubah menjadi angin benar. Maksudnya, kalau dia anginnya kencang ya kembali Tetapi mereka tetap melawan anginnya kencang karena dia percaya Yesus adalah anaknya. Tetapi hanya mengaku, imannya belum ada, imannya belum jelas, tetapi karena dia anaknya Allah, ayo kita ikut aja kepada dia. Siapa yang tahu dia memberi makannya kenyang. Sampai di sini saudara, kira-kira paham? Ya, pahamnya agak jelas karena berapa orang ini. Karena dia hanya pengakuan aja. Percaya, I love Jesus so much. Hanya perkataan aja, tapi
tidak pernah memperhatikan kepada orang lain. Jadi kemarin saya bicara paling hina ada di mana? Dekat kita. Dan Tuhan ada di mana? Dekat kita. Orang-orang yang paling hina itu adalah saya ada di situ. Ya. Jadi hanya pengaku aja. Jadi semua orang pada ikut Yesus Kristus setelahnya percaya pengakuan dari mulut saya. Ya, sampai di sini, saudara, pengajaran peristiwa kepada kita adalah para murid mencari Yesus untuk mendapatkan roti supaya kenyang makan. Itu namanya survival atau kerangsungan. Ya, pokoknya saya perlu setelah wisuda di sini saya harus perlu kerja supaya apa? Ini apa? Ini apa? Oh, uang, ya, pintar sekali. Bagi saya wisuda di sini nggak penting. Yesus juga nggak penting. Dia bangkit dan mati itu nggak mungkin penting saya. Uang, bumi. Hanya wisuda, hanya saya perlu uang, tetapi Yesus ada di mana? Di dalam. Seperti saya dan saudara. Coba Yohanes pasal 6, 2 ya, saudara lihat paling terakhir. Untuk mencari Yesus, karena mereka mencari Yesus untuk apa? Makan dan kenyang. Ayat 26 coba, dia mencari aku bukan karena telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Karena semua mereka mencari dia untuk tujuannya. Kemungkinan saudara ada di sini atau sangat khawatir banget setelah saya 4 tahun wisuda lagi mau rencananya mau apa? Ada yang khawatir kan? Enggak khawatir? Karena nggak dapat kerja juga nggak apa-apa, saya pulang aja. Ya, semua manusia termasuk saya dan saudara seluruh itu banyak khawatir karena masa depan apa yang akan terjadi. Saya menikah dengan siapa? Apa dia orangnya kaya atau orangnya miskin? Orang itu yang ganteng atau tidak? Banyak perlu memikirkan. Nah, menurut ini kalau percaya, benar-benar percaya tidak ada masalah. Pasti Tuhan akan melindungi saudara, menunjukkan yang dengan baik. Tetapi banyak khawatir karena masalahnya imannya berpuncak. Nah, they do not know who Jesus sacrificed. Maksudnya mereka tidak tahu siapa yang Yesus. Sampai di sini saudara, kira-kira paham? Ya, 3 orang dan kenapa maksudnya mereka mencari Yesus Kristus seperti roti karena memikirkan tentang objek utama kebencian adalah jika kita berada di Mesir. Mesirnya seperti apa saudara? Makannya selalu cukup. Mesir apa yang kekurangannya? Tidak ada kekurangan. Selalu minum juga cukup, makanan juga cukup. Segala hal dia cukup untuk hidup selama. Karena tidak mencari Yesus Kristus, tapi selalu mencari, wah dulu saya di kampung, wah selalu bisa makan, kok sekarang di sini nggak bisa makan. Kita perlu beasiswa tetapi tidak mendapat beasiswa, wah ini gimana? Apakah saya harus berhenti? Nah, segala karena masih memikirkan, masih tingkat atau lama. Itu yang tulisannya Mesir. Karena Mesir itu saya selalu, walaupun you are Kristus,
sono living. Walaupun kita mengaku, tetap kita khawatir, kita nggak percaya. Apalagi coba lihat saudara Petrus. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas. Pandangan mereka itu siapa? Hantu. Ayo, ya orang yang kantor nanti hantunya akan teman baik. Kalau kantor, ya hantunya akan masuk. Ya. Yesus sedang jalan atas laut, tapi pandangan muridnya melihat Yesus antara itu adalah siapa? Kenapa? Malam aku sendiri gimana saudara? Nah, kalau malam aku sendiri, cintamu lagi. Nah, orang seperti itu hidupnya nggak jelas. Kalau malam-malam sendiri membaca Alkitab, dia bilang cintamu lagi. Kalau begitu seperti iblisnya muncul. Mari teman baiklah. Kamu juga nggak ada ini, saya juga nggak ada. Mari kita malam-malam aku sendiri tanpa cinta. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut, kaget. Apa yang melakukan mereka? Berteriak. Karena bukan takut, hantunya. Karena hantu ini akan jahat. Saudara coba lihat. Dulu hantunya sangat rambutnya panjang, bajunya putih. Sekarang hantunya seperti gimana? Dulu hantunya baju hitam, baju putih. Sekarang hantunya bukan gitu. Hantunya orangnya cantik, orangnya ganteng. Tapi dalam hati dia jahat. Kemarin saya mendengar dari anak sekolah dia, orang jahatnya pakai pisau, mati langsung. Semangat. Justru itu bukan masalah putih, hitam, bukan masalah begitu. Ya pokoknya hantu itu adalah orangnya ganteng. Mobilnya mewah, hidungnya panjang, kelihatannya semua cantik, kelihatannya semua itu hantu model baru. Karena waktu 2000 tahun lalu atas laut itu takut sekali karena hantunya dia pintar. Jadi dia nggak mau bikin kayak serem atau seperti itu. Dia pakai baju putih, baju seksi. Jadi semua laki-laki telah seksi dia, wah, matanya tertuju kepada orang seksi. Harusnya matanya tertuju kepada Tuhan. Jadi ya hantunya seperti itu. Bau pendek, jalan-jalan, tetapi semua laki-laki semua melihat. Sekali lihat itu nggak dosa, tapi 2 kali lihat itu dosa. Setuju? Ya sekali lihat ya kan wajar. Kalau orangnya cantiknya nggak mau lihat, nggak mungkin kan? Dia setelah itu 2 kali lihat itu yang langsung.
Ayat 27 surah membaca satu suara. 1, 2, 3. Di sini banyak orang melihat malam-malam aku sendiri. Waktu saudara kesepian, saudara berdoa, Tuhan, saya ingin mau bicara, ingin mau tahu Tuhan apa benar. Dia bilang, daripada mencari malam-malam aku sendiri, kata Tuhan, tenanglah kamu, jangan mencari dunia. Tenanglah aku, saya adalah Yesus. Langsung Tuhan akan menjawab kepada saudara. Ya, ayat 28, 1, 2, 3. Lalu Petrusnya sedang mau jalan atas laut. Dia tanya kepada saya, apakah boleh saya jalan atas laut? Kata Tuhan, boleh, jalan aja. Setelah jalan apa yang terjadi? Syafu, tenggelam. Karena kenapa? Jawabannya menurut Alkitab. Dia bilang apa? Kenapa kamu bimbang? Kenapa nggak percaya? Suruh jalan, percaya aja apa yang perkataan Yesus. Sangat jalan, berjalan, jalan. Nah, Tuhan percaya, jalan sudah cukup. Tapi dia bilang apa? Takut karena tenggelam. Maksudnya lautnya sangat takut sekali. Jadi akhirnya di mana ayat 31, 2, 3. Tetapi kadang-kadang malam-malam aku sendiri yang daerah di sini kan semester 1. Kemudian tadi malam-malam. Kalau seperti situasi begini, apa yang harus lakukan? Tuhan, tolonglah. 1, 2, ikut saya. 1, 2, 3. Tetapi masalahnya tolonglah aku. Malam aku sendiri. Wah, itu masalah. Tetap strictly berhenti semua, langsung mulai berdoa. Tolonglah aku. Amin, saudara. Amin. Ayat 31, 1, 2, 3. Setelah Yesus makin perkataan saudara, makin saudara matanya malam-malam aku sendiri, kalau Tuhan tidak akan mendengar. Walaupun situasinya gimana saudara, membaca Alkitab dan berdoa, Tuhan akan tolong. Tetapi di situ ya wes, saya lebih cenderung sedang laki-lakinya menunggu saya, langsung jalan ke situ sampai pagi matanya bukan merah, kelinci. Nah, ayat 32, 1, 2, 3. Bahasa Jawa ini apa? Sudah finish. Nah, aplikasinya bagaimana caranya untuk supaya saudara tidak bimbang, atau bagaimana caranya saudara percaya, benar-benar percaya seperti satu, harus keluar dari suasana kehidupan hidup. Saya tulis out of boat. Ada seorang setiap hari naik kapal. Kalau kapalnya melihat dari kapal kiri kanan, yang kelihatannya apa itu? Laut, air. Bosan kan? Dari situ keluar, namanya out of boat. Harus keluar.
melihat kiri kanan dunia, apa yang terjadi di dunia, itu namanya Mesir, harus keluar dari Mesir. Kalau masih memikirkan, wah dulu waktu saya Mesir, saya waktu kampung Nias, NTT, ini Nias kan? Saya memikirkan, waktu itu banyak macamnya, banyak orang-orang yang tidak boleh kumpul, banyak orang memuji saya, tapi setelah tiba di sini nggak ada yang memuji saya. Ya. Jadi dari situ pikiran itu masih lingkungan lama, harus keluar dari situ. Jadi kita harus melihat Kanaan secara luas. Kapan-kapan, saudara, bagaimana saya menjadi seperti menteri? Saudara ingin mau menteri? Hah? Ayo, ya. Atau saya nggak bisa menteri, tapi saya istri dapat. Amin. Maksud saya, saudara, jabatan penting bukan. Kalau saudara benar-benar percaya, Yesus akan menunjukkan tempat yang terbaik, saudara. Apa yang terjadi kita nggak tahu. Penting saudara masuk, atau Tuhan ada di dalam hati kita. Tuhan akan pergi. Saudara nggak usah khawatir masa depan apa yang terjadi. Contoh, saya kasih contoh. Ini bangsa ini, namanya Nabi Daud. Dia orang Mesir. Karena dia percaya Yesus Kristus, di rumah Usir. Kamu tidak boleh tinggal di rumah. Akhirnya dia keluar dari waktu dia dari rumah keluar, apa yang khawatir saya bisa kerja di mana? Bagaimana hidup masa depan? Sangat khawatir untuk masa depan. Tapi dia benar percaya Tuhan, benar-benar masa depan pasti Tuhan akan tanggung jawab saya. Oleh karena itu ada yang memberi beasiswa juga ya, dia semester 5 atau 6, dia mulai semester 1 sampai 6 semuanya A, jadi nggak pernah A minus, semua A, jadi perfect. Kelihatannya pintar atau enggak? Bukan pintar maksud saya. Dia benar-benar konsentrasi. Karena menurut pandangan dia, kapan saya memberi, maksudnya menginjil kepada ibu saya. Pasti saya setelah sukses, pasti kalau saya sukses, pasti saya akan menginjil kepada ibu bapak. Ibu bapak juga bisa percaya. Tujuannya sangat jelas, saya juara 1 terus supaya telah menerima hadiah. Hadiah itu adalah Tuhan akan tanggung jawab kehidupan dia. Pasti Tuhan memberi kesempatan kepada ibu, bapak, keluarga dia. Ya. Nah, itu yang saya membawa contohnya. Nah, kapan terjadi Kanaan? Kanaan itu maksudnya banyak anak-anak saya. Bisa tetap mati juga, surga juga seperti Kanaan, tetapi masa depan saya apa yang harus lakukan? Kemungkinan saya bisa dapat kerja di mana, nggak usah khawatir, berserah kepada Tuhan. Tuhan akan tanggung jawab segala-galanya. Amin, saudara. Nah, caranya waktu beberapa orang saya benar-benar menderita karena malam-malam aku sudah bagaimana apa yang lakukan, karena saya ingin mau membaca tetapi ada yang gangguan saya di dalam melalui HP. Jadi 3 hal itu penting sekali. Kalau Ibrani pasal 11 ada yang namanya pasal iman, saudara. Ya, pasal iman. Pertama, pasal 11 ayat 2 antara 2 dan 6 menolak. Ya, menolak apa yang menolak? Coba, karena iman maka Musa bagaimana menolak dunia itu? Karena setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Dia orangnya sangat kaya, sangat hidupnya luar biasa, tidak mau, dia menolak. Apakah saudara berani untuk menolak dunia? Bisa
misalnya melamar aku sendiri, laki-lakinya ajak, mari chatting. Kalau itu saudara harus gimana? Harus menolak. Gimana caranya? Coba ikut saya. Di dalam nama Yesus. Kakinya nggak ikut? Ya. Dalam nama Yesus. Jangan mengganggu saya. Menolak, namanya menolak. Itu namanya menolak dunianya. Malam-malam aku sendiri mau tidur, tetapi ini selalu SMS. Apa kabar? Sudah tidur atau tidak? Kalau tanya segala SMS-an itu langsung menolak. Apa itu di dalam nama Yesus? Tadi coba ulang lagi. Di dalam nama Yesus. Apa yang lakukan? Jangan mengganggu saya. 1, 2, 3. Ini mau mengganggu saya. Ini suka malam-malam aku sendiri. Kedua, dia benar-benar lebih suka menderita. Wah, luar biasa. Semua manusia, saudara dan saya juga tetap lebih suka menyenangkan kehidupan itu. Tetapi menurut Musa gimana? Menderita. Kenapa suka menderita, saudara? Coba, karena iya. 1, 2, 3. Walaupun malam-malam aku sendiri chatting antara suami, laki-laki, semua perempuan pun juga hanya itu menikmati hanya sebentar. Itu namanya dosa. Oleh karena itu saya menderita, walaupun matanya nggak jelas, tapi saudara membaca Alkitab. Itu walaupun menderita, itu apa yang dilakukan Musa seperti itu. Amin, saudara? Amin. Ini enggak. Jangan menikmati kesenangan dari ketiga. Kenapa harus begitu? Ya, coba ayat 26, 1, 2, 3. Pasti setelah sesuatu waktunya pasti mendapat upah. Saudara percaya upah? Saudara percaya upah? Upah itu apa? Percaya? Simpel sekali. Saudara pasti masuk surga. Amin. Kalau tidak ada surga, kita untuk apa begitu capek? Untuk apa menderita? Karena Tuhan memberi hadiah, upah itu luar biasa. Justru itu saudara semua masuk ke surga. Bisa lagu diku. Bisa.